Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EGTV. Kali ini kita akan membahas masalah-masalah di Indonesia ini, terutama masalah stunting yang menjadi fokus utama Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Hadir di studio EGTV kita sapa satu persatu, ada Bapak Dr. Taufik, selamat siang Pak. Ada Pak PJ Bupati Benar Meriah, Pak Yoga, selamat siang Pak Yoga. Ada Bung Tobias, selamat siang Bung Tobias. Jadi kita tanpa berpanjang waktu, kita mungkin ke poin-poin utama. Bagaimana pengendalian stunting Indonesia ini bergerak serentak agar Indonesia ini menjadi kuat, agar negara kita memiliki generasi yang memang generasi emas di 2045 dan menjadi negara terkuat di dunia. Mungkin untuk awal kita kasih waktu ke Pak PJ dulu, Pak Yoga, bagaimana peran Pak Yoga membuat terobosan-terobosan yang menarik untuk bangsa ini, dan saya baru dengar bahwa Pak Yoga juga berani menarik pejabat-pejabat tingkat nasional untuk menjadi Bapak Asuh di Kabupaten Benar Meriah. Silakan Pak Yoga. Baik, terima kasih saudaraku yang berbahagia. Hari ini kami cukup berbahagia bisa hadir di EGTV, ini luar biasa. Pertama sekali kami atas nama pribadi dan seluruh masyarakat dataran tinggi Gayo, khususnya Aceh, hari ini dapat bercerita. Pertama sekali mungkin kami baru bertugas sekitar sudah jalan 10 bulan menjadi penjabat bupati di Kabupaten Benar Meriah. Nah tentu isu strategis yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, yaitu salah satu isu strategisnya adalah stunting. Nah, stunting ini adalah kalau dulunya itu seakan-akan stunting hanya tugas daripada dinas kesehatan, orang kesehatan. Itu pemahaman. Kemudian yang kedua, seakan-akan yang stunting ini adalah aib. Nah, berawal dari situ mulai kami berpikir bahwa ini harus diselesaikan dengan kolaborasi. Nah, alhamdulillah setelah kami belajar, nah hari ini penanganan stunting khususnya di Kabupaten Benar Meriah adalah lewat edukasi. Pertama, di daerah kami ini stuntingnya cukup tinggi, maka kami bersama seluruh jajaran, mulai dari Forkopimda dan seluruh lembaga instansi vertikal, juga termasuk seluruh anggota DPRK, kemudian seluruh juga kepala SKPK, kemudian kepala bank, ini juga terlibat. Sehingga alhamdulillah hari ini ada 232 desa yang ada di Benar Meriah, ini semuanya sudah memiliki Bapak Asuh Anak Stunting. Nah yang menarik saudaraku yang berbahagia, setelah kami pelajari bahwa stunting itu ada definisi yang menarik sini. Stunting itu pendek, orang pendek itu belum tentu stunting. Berarti apa itu stunting? Ternyata stunting itu adalah sesuatu generasi yang akan kita tinggal adalah kemampuan berpikirnya lemah. Berarti garis besarnya adalah bodoh. Itu sebenarnya stunting, bukan pendeknya. Tetapi kita lokus kepada bahwa dia nanti akan tidak mampu mengurusi dirinya sendiri dan dia lemot. Nah maka ini yang harus kita edukasi. Nah alhamdulillah dari 232 desa itu semuanya sudah memiliki Bapak Asuh Anak Stunting. Nah yang menariknya saudaraku, Bapak Hasto, Kepala BKKBN Pusat, ini menjadi Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu desanya itu Desa Rembele. Nah, ini kita lakukan jom, saya diskusi, dan Pak Hasto sudah hadir juga ke Benar Meriah. Nah, jadi cara kami menangani stunting di sana adalah bukan penurunannya, tetapi pemahamannya. Kalau penurunan angka, ini tidak sulit, tetapi setelah itu dia tidak paham, lahir lagi generasi yang stunting. Maka kita memberikan edukasi adalah stunting itu adalah mulai dari pranikah. Pranikah, ini kolaborasi kita dengan Kementerian Agama. 3 bulan sebelum anak-anak remaja yang menikah, ini harus kita berikan pemahaman. Ternyata banyak anak-anak remaja yang mau menikah itu tidak paham gizi, maka ini adalah cikal bakal penyebab yang stunting itu. Berarti bukan yang lahir itu yang kita bahas sebelum. Nah maka setelah kami cek kemarin dengan Direktur Gizi dan Kepala
BKPK, ternyata penurunan stunting terbaiknya di Banda Merah itu adalah penurunan pranikah dan dia tidak melahirkan lagi bayi yang stunting. Nah, semuanya telah kita pelajari secara detail dengan tim ahli dan tim pakar. Jadi hari ini saudaraku yang berbahagia, semua masyarakat yang di Kabupaten Banda Merah itu harus paham stunting. Kami berpikir kalau ini sudah paham stunting, insya Allah nanti 2 atau 3 tahun ke depan stuntingnya sudah jauh lebih menurun karena kita tidak melahirkan lagi anak yang stunting. Nah, metode ini yang kami lakukan di Banda Meriah, memberikan edukasi pemahaman kepada saudara-saudara kami, masyarakat kami di Kabupaten Banda Meriah. Contoh, Bapak Kajari. Nah, Pak Kajari ada 3 desa. Ibu Kajarinya minta tambah 1 desa. Saya tambah 1 desa lagi Pak katanya. Untuk apa? Untuk memberikan edukasi. Kapolres juga sama. Dandim juga sama, semua ikut terlibat. Bahkan yang menariknya Pak Kepala Bank, ada di sana namanya Bank Aceh, itu ada 3 desa, jauh. Nah dia juga sekarang sudah paham stunting. Nanti kalau bapak-bapak hadir ke sana ke bank, itu sudah paham stunting. Ini yang kami lakukan di Banda Meriah pada tahun ini, dan seterusnya seperti itu sesuai dengan arahan daripada Bapak Presiden Jokowi. Oke, nanti kita akan lebih dalam lagi Pak Yoga. Jadi karena masih banyak hal yang menarik, terobosan dari Pak Yoga nih. Cuman kita kasih dulu ke beberapa narasumber lainnya. Untuk Pak Dr. Taufik, jadi kita sudah mendengar nih apa yang dilakukan, sesuatu yang luar biasa untuk Indonesia dari Kabupaten Banda Meriah. Nah, Pak Taufik kan sudah hampir setahun ini terlibat langsung dengan stunting. Ini kalau saya sih baru dengar terobosan yang menarik dan bagus dari Pak Yoga. Nah, menurut Pak Dr. Taufik, terobosan Pak Yoga ini patut ditularkan ke seluruh Indonesia. Silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Gunawan, Pak Bupati, Pak Tobias, dan para pemirsa EJTV. Jadi bicara stunting ini sekarang saya pernah ketemu dengan Kepala BKKBN Mas Hasto. Kebetulan beliau adalah mantan Bupati Kulon Progo dan dia berhasil di sana Mas Gun. Sehingga ditunjuk oleh Pak Presiden untuk melakukan stunting. Jadi kalau dulu saya bilang Mas Hasto di rapat kerja ada lembaga pemberdayaan masyarakat punya saya. Selain saya juga sering dipakai oleh teman-teman untuk menjadi narasumber di program Keluarga Harapan. Jadi sekarang di Kemensos itu hampir teman-teman pendamping baru itu diberikan pemahaman tentang stunting. Jadi kalau dulu mereka menunggu data dari Posyandu dan juga Dinas Pendidikan, hari ini mereka harus paham. Jadi Pak Bupati, saya sangat setuju sekali kalau Pak Bupati melakukan terobosan ya. Ini terobosan baru Mas Gun. Jadi rupanya Kepres atau Perpres Peraturan Presiden 42 tahun 2021 ini tentang stunting yang sebelumnya adalah nomor 72 tahun 2021. Saya sedang gencar coba mensosialisasikan di DKI. But is that file project ya untuk Kabupaten Beneran ya, Beneran di Banda Aceh. Artinya apa? Pemerintah ini kan melakukan pendekatan dua intervensi. Pertama adalah secara saintifik atau sensitif dan saintifik. Nah, secara saintifik ini adalah memberikan pemahaman tadi. Jadi di mana bahwa apa sih sebetulnya yang namanya stunting? Apa yang namanya hari pertama kehidupan? 1000 hari pertama kehidupan itu apa? Tapi rupanya kalau dalam edukasi, dalam pendidikan, kalau Pak Bupati ini narik ke sebelumnya Mas Gun. Jadi sebelum kita bicara stunting, maka semua SKPD, semua bupati, wali kota, gubernur, itu harus didorong pemahaman yang sama. Jadi bukan menurunkan angka stunting. Nah ini kan menarik ini. Ini tidak ada di peraturan presiden jujur saja. Artinya menyamakan persepsi apa yang akan kita kerjakan tentang stunting. Ada satu hal yang sangat substantif dari Kepres atau Perpres Presiden ini 427 2021 ini. Pertama menurunkan angka stunting kita dari 30,6 sekarang sudah 24,8%. Jadi kalau standar WHO kita masuk di kategori sebelumnya tinggi, sekarang masuk kategori sedang. Jadi sedang itu 20 sampai 39,4. Nah, maka targetnya di tahun 2022 ini itu bisa mencapai 21,6%. Hanya 2 provinsi Pak Bupati yang baru mencapai angka di bawah 20% Mas Gun. Itu adalah pertama ranking di Indonesia adalah Bali, yang kedua DKI. Nah saya sedang menulis di Scopus, saya coba nanti masukkan di tulisan internasional soal stunting.
apa rupanya substansi ya dari saintifik dan fisik. Nah, saintifik pola pemahaman ini belum masuk. Jadi di sini baru tentang ASI. 5 sampai 7 bulan, lantas 6 sampai 57 bulan. Jadi stunting ini nggak bisa kita program, setuju Pak Bupati, gebrakan gitu loh. Sekali rame ribut di media terus selesai, nggak bisa Kakak Tobi. Stunting ini mesti ada kontinuitas. Nah, hari ini pemerintah sebetulnya punya anggaran yang sangat-sangat besar. 24,3 triliun. Di mana saja anggaran itu ada di Kementerian Sosial, itu program PKH. Nah, PKH hari ini sudah dimasukkan. Jadi selain difabel, ada program pemahaman stunting. Tapi kita minta kepada stakeholder, kementerian dan lembaga ini agar satu pemahaman. Jadi tidak balap-balapan. Seolah-olah kalau Pak Bupati yang sukses, dinas kesehatannya nggak sukses. Atau Pak Bupati sukses, provinsi nggak sukses. Tidak demikian, tadi pemahaman. Jadi pemahaman ini bukan hanya kepada generasi muda yang memang harus paham apa tuh gizi yang baik, apa itu ASI. Misalkan saya Mas Gun punya anak nih. Saya tahu istri saya sebelum pranikah Pak Bupati, istri saya itu ASI-nya itu hanya 3 bulan. Maka untuk menuju balita, bayi di bawah 5 tahun, berarti ada sisa 4 sampai 4 tahun 9 bulan. Nah, diisi ASI yang bukan ASI, tapi adalah susu yang bergizi tadi. Nah, itu kan kodrati ya, alami, nggak bisa kita inikan. Kedua apa? Pola makan. Nah, termasuk tadi saya dengar dari Pak Bupati melaporkan ke Posyandu. Hari ini Mas Gun yang paling penting adalah bagaimana pemerintah tadi menerapkan pemahaman yang sama dari mulai tingkat presiden, menteri, sampai ke stakeholder terbawah di tingkat desa, kan gitu ya Pak Bupati ya. Sehingga pemahaman ini sama. Nah, kedua apa? Perlu ada stimulan, dalam Kepres ini belum masuk. Apa? Bagi misalkan kabupaten, provinsi yang berhasil, karena target Pak Jokowi di 2024 ketika beliau itu Madeg Pandito, itu angka stunting itu di bawah 20%. Jadi targetnya itu sekitar 14%. Sekarang 24, 2021 ini, 2023 ini udah 21,6%. Nah, artinya ada sesuatu yang menjadi prioritas. Nah, berarti ini harus masuk Mas Gun di APBN, perubahan nanti apa? Anggaran menjadi program prioritas nasional. Jadi bukan hanya infrastruktur, bukan hanya ribut soal pilpres. Kan masyarakat ini jenuh ngelihat ini TV pilpres, ngelihat ini pilpres. Lebih baik tadi yang Mas Gun bilang bahwa 2045 ke depan bagaimana Indonesia menjadi negara besar, dan ini konkretnya berantas stunting dengan pemahaman dan stimulan anggaran. Demikian Mas Gun. Oke, terima kasih Pak Dr. Taufik. Jadi menarik dan sangat bagus apa yang sudah dilakukan Pak Yoga, out of the box. Jadi sesuatu yang orang lain tidak melakukan tapi dia melakukan melalui terobosan-terobosan yang memang bagus dan menarik. Nah, untuk Bung Tobias kita sudah mendengar dari Pak Dr. Taufik, dari Pak Yoga. Nah, ini tambahannya kan kalau Pak Dr. Taufik mengenai anggaran. Nah, silakan Bung Tobias tentang anggaran itu nih supaya konkret dan Indonesia ini menjadi kuat tapi dengan dibantu oleh anggaran yang memang sudah seharusnya ada, kan begitu. Silakan Bung Tobias. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak PJ Bupati Mas Taufik. Jadi saya lebih tekankan ke anggaran ya, karena yang terutama kita berbicara mengenai edukasi, mengenai stunting ini, yang pertama sekali itu tetap anggaran. Karena kalau anggaran nggak tersedia, ya programnya jadi macet. Nah, ini saya berharap untuk seluruh yang terlibat dalam keuangan, terutama DPR RI, Komisi 9, ataupun juga dengan Komisi 11, itu harus buat satu edukasi yang betul-betul turun ke lapangan, karena kebetulan juga saya basicnya Alkes dan saya tahu persis bahwa gizi ini itu cuma hanya sampai misalnya kalau programnya untuk gizi buruk, tempatnya itu tuh sudah tersedia misalnya di provinsi, tapi provinsi itu biasanya nyalur ke kabupaten, stuck dulu, tunggu berapa lama misalnya penyalurannya di Kabupaten A, mereka enggak, tunggu sampai selesai dulu programnya baru dikasih. Lah kalau tunggu programnya, nah terus sampai kapan gizi itu bisa terapkan ke mereka dan mereka bisa dapat menikmati makanan itu. Nah itu karena saya sudah pernah berbicara dengan Komisi 9, saya bilang, jadi jangan hanya ngelihat di DKI, ngelihat di daerah-daerah yang memang stuntingnya turun,
Tapi yang terlebih itu ya lihat di daerah-daerah terluar. Karena di daerah-daerah terluar itu membutuhkan gizi atau edukasi yang sudah disampaikan sama Pak PPJ, Pak Yoga, bahwa itu stunting itu bukan hanya makanan, tapi kebersihan maupun tata cara untuk berikan edukasi untuk prahamil ya. Nah itu harus ada, kalau nggak ada. Nah kalau orang-orang yang terluar itu kan jarang sekali dapat edukasi seperti itu. Jadi ya untuk itulah saya minta untuk Komisi 9 ya jangan semua berbicara tapi turun. Karena turun dengan apa? BKKBN. Karena saya lihat BKKBN itu kerjanya jelas, terukur. Tapi anggaran itu terkadang itu ya kong kali kong. Harus ada program dulu nanti. Ya ini maaf aja Pak, karena saya kan tahu persis tuh ya. Ini jadi kita agak keras sedikit. Terkadang yang supplier makanan gizi itu ya dia bermain dengan Komisi 9. Akhirnya itu yang membuat terhambat BKKBN. Nah karena saya memang bagian dari Eksponen Pemuda Indonesia, jadi saya berbicara keras Pak. Karena ini untuk menyangkut membina masyarakat itu, ya jangan tanggung-tanggung. Kalau memang ada pro rakyat, ya betul-betul harus turun. Jadi jangan cuma berbicara tapi nggak turun. Nah coba kita ngelihat lagi mengenai Menteri Sosial. Nah itu dananya kan ditahan. Karena ada program-program yang mungkin yang belum. Nah kalau program gizi misalnya itu ada yang di Kemensos itu belum turun, karena memang itu program belum jelas, lah sampai kapan itu berjalannya? Yang tadi bilang Mas Taufik anggaran nanti ada perubahan ini kalau dia nggak jalan, lah maka program yang dibilangin sama Pak Jokowi untuk menurunkan sampai di 14% tahun 2024 bisa tercapai apa tidak? Kalau memang itu kerjanya sampai sekarang ini hari ini kalau kerja seperti itu ya saya rasa yang mohon maaf ya kan agak sulit, saya pesimis seperti itu. Yang mudah-mudahan yang apa yang kita telah berbicara di sini edukasi untuk anggaran ya semoga anggaran itu turun cepat, jangan tahan-tahan khususnya di provinsi. Mungkin sementara saya seperti itu dulu Mas Gun. Oke, Bung Tobias terima kasih. Balik lagi ke Pak Yoga. Jadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Dr. Taufik, Bung Tobias juga sudah mendengar. Terobosan-terobosan yang menarik dari Kabupaten Bener Meriah, meskipun ya kalau secara angka nasional apa yang disebutkan Bung Taufik tuh Aceh menempati posisi tertinggi nih, kelima dia, 31% di tahun 2022. Betul. Tapi kan Pak Yoga memiliki terobosan yang mungkin bisa diikuti kabupaten-kabupaten di Aceh hingga dia bisa turun lagi dia posisi stuntingnya, mungkin target seperti nasional di 14% akan tercapai. Nah terobosan yang menarik, ada ulama, ada petani, ada Bapak Asuh, apalagi Pak Yoga, silakan. Baik, saudaraku yang berbahagia, luar biasa. Pertama sekali yang harus kita pahami adalah bahwa stunting ini adalah menjadi tanggung jawab bersama. Bukan individu, bukan kelompok, tapi bersama. Maka tetap kami sampaikan bahwa harus dipahami secara bersama. Maka kami di Kabupaten Bener Meriah hari ini melaksanakan pertama itu di desa, mulai dari kepala desa, bidan desa, aparatur desa, dan ibu kader, dan seluruh masyarakatnya, termasuk itu harus punya data. Hari ini kami di Bener Meriah apabila kami turun Pak, ini kami langsung bertanya umpama kepala desa berapa jumlah penduduk? Sekian. Berapa kakak? Sekian. Lalu yang saya tanya bukan itunya nanti, berapa umur usia jumlah anak yang umur 0 sampai 5? Lalu berapa usia anak yang datanya 0 sampai 2? Lalu berapa yang stunting? Kemudian berapa orang yang tidak tertib hadir ke posyandu? Ini harus terpetakan. Kalau ini sudah terpetakan, itu berarti sudah ada solusi. Nah, ini namanya program di sana adalah kejar timbang. Jadi ada masyarakat kita yang hari ini belum memahami, maka ada nanti bidan desa itu dengan ibu kader kejar timbang, ke rumahnya pun harus hadir. Alhamdulillah tahun ini di bulan April data terakhir kita ini posyandu kita kejar timbangnya hampir semua ini sudah mencapai 95%. Target kita 90%. Nah ada bidan desa bahkan ada yang sudah 103%. Ada masyarakat yang tidak tinggal di situ juga ikut ditimbang. Nah oleh karena itu harapan ke kita semua bahwa kalau ini menjadi harapan Bapak Presiden, maka kita harus semuanya bekerja ekstra. Ekstra ini berarti sudah masuk ekstrakurikuler ya. Di luar jam kerja harus bekerja. Nah jangan semuanya ada pamrih. Pamani kami di Bener Meriah ada kepala dinas, itu tidak ada pos anggaran, mereka harus turun, umpama dinas A ada 3 desa, dia rutin turun melihat kita harus melayani masyarakat. Kalau seperti ini rata-rata masyarakatnya,
ini Pak Kepala Dinas pun membantu kita. Kenapa kita tidak mau? Maka edukasi itu yang penting, Pak. Maka di seluruh penjuru di Kabupaten Banda Meriah itu harus paham stunting. Contoh soal, Pak, terkadang kami membuat apel di 17 setiap tanggal bulan, itu ada ribuan pegawai. Itu terkadang saya panggil, satu-satu saya cek, sudah paham nggak dia stunting? Saya cek. Kalau dia sudah paham, saya suruh, coba kamu sampaikan apa itu stunting, bagaimana penanganan. Berarti dia mewakili dari ribuan orang. Lalu, kalau ini sudah paham, PNS-nya sudah paham, TNI-nya sudah paham, semua sudah paham, insya Allah target di tahun 2024 itu bisa tercapai kalau sudah dipahami. Jangan kita berbicara angka dulu, pemahaman. Lalu yang kemudian yang kami lakukan adalah bahwa peran ulama itu menjadi garda terdepan. Jadi setiap Jumat, terkadang Jumat itu kita memberikan tema ke seluruh masjid, temanya adalah umpama bagaimana stunting. Bagaimana Rasulullah dulu menangani stunting zaman dahulu. Jadi itu menjadi tema judulnya. Nanti keluar hadis ayatnya. Ini disampaikan oleh ulama-ulama kita lewat khutbah Jumat seperti itu. Kemudian kita juga menyatakan kan ada polio, Pak. Polio ini kan kaitannya adalah lumpuh layu. Nah ini juga sudah ada beberapa orang yang menjadi contoh. Nah ini yang juga kita harus sampaikan sehingga hari ini hampir seluruh masyarakat itu sudah merasa wah berarti penting. Maka yang terpenting adalah saudaraku yang berbahagia, hari ini orang tua yang akan melahirkan anaknya adalah orang tua yang akan meninggalkan generasi seperti apa nanti ke depan. Nah kalau ini sudah dipahami, kalau pemahaman ini betul-betul dipahami, insya Allah nanti ke depan tidak ada lagi orang tua yang yang melahirkan anaknya generasi yang stunting. Nah maka kita di Banda Meriah ini ada program inovasi yang kita lakukan kerjasama dengan Kementerian Agama. 3 bulan namanya calon pengantin. 3 bulan dia sebelum menikah itu kita berikan edukasi. Nah kebetulan saya sebagai narasumber. Ini ada 55 pasang kemarin yang akan menikah nanti setelah Lebaran. Ini sudah setelah Lebaran ini menikah. Lalu saya cek, paham nggak dia memasak? Paham nggak dia gizi? Ternyata 60% nggak paham. Nggak paham gizi. Maka ini menjadi persoalan bahwa yang akan lahir nanti akan stunting. Tugas kita apa? Kita hadirkan nanti ada pakar gizi, tim ahli gizi, memberikan edukasi. Kemudian dia tidak paham juga kapan dia hamil. Nggak paham. Maka ada namanya apa? Mengukur lengan tangan. Ini juga diukur. Kalau ini sudah paham, maka generasi yang dilahirkan nanti, yang lahir 2024, generasinya tidak stunting. Maka muncullah generasi yang cita-cita Bapak Presiden itu di 2024 itu turunnya bahkan bisa lebih. Kenapa? Generasi yang diturunkan itu tidak stunting. Jangan lagi kita berpikir bahwa ini setelah lahir kita akan berikan vitamin atau gizi. Itu kemungkinannya tipis, Pak. Tipis sekali. Apalagi umur 0 sampai 2 boleh. Tapi kalau 2 sampai 5 ini ubun-ubunnya sudah tertutup, ini kata Pak Asto nih, Kepala BKKBN, itu tidak mungkin lagi. Maka ini yang harus dipahami semua oleh masyarakat. Jadi saudaraku yang berbahagia, stunting ini adalah tanggung jawab kita sekarang. Yang merasa dirinya menjadi orang tua dan akan menjadi orang tua harus memahami gizi, jangan nanti melahirkan anak-anak yang stunting. Kalau ini sudah ada komitmen bersama, insya Allah nanti kita melahirkan generasi kita adalah generasi yang sehat, dan 5 atau 10 tahun ke depan Aceh Tengah, Indonesia akan memiliki generasi-generasi yang cerdas dan anak stunting pasti di bawah rata-rata PBB nanti seperti itu. Kemudian kami juga melakukan evaluasi setiap nanti bulan ada namanya rapot. Rapot siapa yang OPD sudah turun ke lapangan, terus bagaimana perkembangan. Bahkan ada beberapa Kapolsek itu hafal di anak stuntingnya, Pak. Hafal. Di tempat saya, desa saya ada 5 stunting, hafal dia. Umurnya hafal, orang tuanya hafal. Masalahnya apa? Ternyata ada sebagian tidak rutin datang ke posyandu. Kemudian ada faktor kemiskinan. Tadi juga ada yang disampaikan oleh Pak Taufik, ini PKH Pak ya. Berarti ada kemiskinan. Ada juga pemahaman. Kalau kemiskinan juga harus ada solusi. Nah maka oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia, hendaknya kita menangani semua persoalan ini harus punya edukasi kerangka acuan dalam bekerja. Kalau hanya kita berbicara angka, itu tidak sulit. Kalau angka yang kita turunkan,
tapi tidak baring dengan pemahaman, maka muncul lagi stunting yang lebih besar. Akan kembali lagi. Maka yang terpenting adalah pemahaman ini yang harus kita lakukan. Mungkin ini di seluruh Indonesia, saya pikir seperti itu. Ya, jadi komitmen ini yang harus kita lakukan. Kemudian yang menariknya, saya menarik hari ini adalah adik-adik yang akan menikah, Pak. Yang akan menikah, ini nanti setelah dia mau menikah, saya akan hadir, saya lihat 3 bulan yang kita berikan edukasi, apakah sudah paham nggak gizi? Kalau sudah paham, nanti saya akan hadir ke tempat tinggal di mana dia tinggal. Nanti saya akan nanti dihidangkan dan makan bersama. Oh sudah paham. Nanti kita hadir juga dengan pakar gizi. Nah ini nanti saya akan buat video akan kita viralkan seperti itu. Kalau generasi yang akan menikah hari ini sudah paham stunting, maka generasi ini sudah memutus mata rantai stunting. Ini yang keren Pak. Ini yang harus kita lakukan. Kalau ini sudah dilakukan, maka nanti sesuai dengan Bang Tobias ini terkait anggaran juga harus anggarannya mengerucut seperti itu. Jadi edukasi sebelum pranikahnya itu. Kemudian setelah dia nikah, waktu hamil dan dia melahirkan. Kalau sudah lahirnya stunting, ini sudah ada proses Pak. Ini sedikit agak sulit kita menangani stunting. Kemudian terakhir yang perlu kami sampaikan bahwa untuk seluruh jajaran kami di Bandar Meriah dan di seluruh Indonesia mungkin ini harus kita samakan persepsi dulu. Bahwa stunting itu adalah menjadi tanggung jawab bersama. Bukan individu. Dan stunting itu bukan aib. Stunting itu adalah sesuatu yang harus dituntaskan. Maka ukuran bukan menjadi patokan, tetapi pertumbuhannya, kemampuannya, ini yang menjadi lokus kita untuk menangani stunting dimanapun berada. Mungkin demikian, saudaraku yang berbahagia. Oke, terima kasih Pak Yoga. Kita ke Pak Dr. Taufik. Kita mau bicara angka-angka ini. Jadi stunting itu kan identik dengan kemiskinan. Tapi kalau saya lihat cek dari BPS sendiri, saya compare ini berbeda jauh nih. Contoh Aceh kan, di kemiskinannya cuma 10, berapa persen, tapi stuntingnya tuh tinggi. Nah ini kan ada yang aneh, tapi Pak Yoga tadi bilang malas gitu kan. Ada contoh kasus udah dikasih duit untuk beli bikin jamban, tapi dilakukan begitu mau diambil uangnya jadi itu. Jadi faktor malas gitu. Iya. Apakah setuju dengan itu, Dr. Taufik? Silakan. Baik, Mas Gun, berbeda ya. Kita bicara stunting, bicara gizi buruk, bicara kemiskinan, 2-3 hal yang sama, tapi substansinya berbeda. Tadi kita misalkan dengar dari Pak Bupati, Pak Yoga, pertama pemahaman, kedua tanggung jawab bersama. Nah maka dari 2 hal ini muncullah partisipasi. Tadi disinggung generasi Z. Tadi saya bahas soal anggaran. Nah, pada persoalan substansi stunting, ini belum menjadi tanggung jawab bersama menurut saya. Jadi bukan tanggung jawab Pak Bupati, kan gitu. Bukan tanggung jawab Pak Presiden, bukan juga tanggung jawab Pak Kepala BKKBN. Kenapa? Karena faktanya hari ini misalkan partisipasi masyarakat masih kurang Pak Tobias. Jadi EGTP ini mungkin satu hal yang menarik Pak Bupati. Kedua apa? Kita ingat waktu BKKBN tentang keluarga berencana, itu di telinga saya bilang tiap pagi tuh, keluarga berencana sudah waktunya. Nah sekarang itu masih ada di generasi kita, tapi di generasi milenial itu sudah hilang. Coba kalau kita nyanyikan lagi sebagai bentuk partisipasi generasi Z. Daripada dia misalkan masuk ke hal-hal yang sifatnya ingin viral nggak karuan, ya buatlah perlombaan tiap bupati, tiap wali kota, tiap gubernur atau piala presiden. Baik dari foto, video, dipiralkan kan gitu. Nah ini adalah merangsang stimulasi partisipasi tersebut. Tadi Pak Bupati sudah bilang, Pak Kapolres aja, Pak Kepala BPS sudah hafal. Nah hari ini Pak Jokowi ingin misalkan Pak Presiden itu 14%. Angka kemiskinan pengen 9,6% dari 10,2%. Jadi hal yang sama tapi berbeda karena kemiskinan itu ada di atas garis kemiskinan, ada di bawah dan ada di garis kemiskinan. Nah kalau stunting tadi disebutkan dia pendek tapi stunting, tapi yang pendek belum tentu stunting. Itu kuncinya adalah 1000 hari kelahiran kehidupan anak gitu loh. Lantas juga tadi disebutkan 0 sampai 5 bulan, sampai 57 bulan. Nah yang akan kita petik nanti adalah 5-10 tahun ke depan.
generasi yang memang betul-betul bebas stunting. Apa sih fungsinya? Apa sih kita perlu WHO mengkampanyekan stunting? Karena di saat pandemi hari ini, di saat kemiskinan menjadi penyakit masyarakat, penyakit pemerintah, maka harus ada terobosan dari pemerintah. Apa? Oke, bicara politik porsinya ada, tapi bicara stunting ini untuk generasi ke depan. Kenapa? Karena tanggung jawab itu harus melekat di semua warga negara. Nah, ini yang harus distimulan, Mas Gun. Jadi ada beberapa nih anggaran yang besar, itu di Kementerian Sosial. Itu harus diredefinisi. Itu saya kebetulan disertasi saya tentang IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia. Dulu kita konsep itu masukkan di Indeks Pembangunan Manusia. Artinya ada ekonomi, ada pendidikan, ada kesehatan. Nah, kesehatannya itu nerima laporan. Nah, kalau sekarang Mas Gun, bagaimana 10 juta 10 juta dulu rumah tangga sangat miskin, sekarang kelompok penerima manfaat hampir itu 35.000 pendamping seluruh Indonesia, ini bergerak seluruh Indonesia soal stunting. Karena anggarannya besar di sana, jadi harus diredefinisi. Jadi bukan dia meminta laporan dari Posyandu, saya ingat karena saya pernah korwil dulu di sana ya. Nah, hari ini justru pendamping itu harus aktif, gitu loh. Dan dia harus tanya tadi ke Pak Bupati kalau udah menugaskan ke setiap kepala dinas apa. Jadi pendamping juga merasa semangat. Jadi KPM-KPM inilah yang bisa mendata seluruh Indonesia. Nah, hari ini Mas Gun, Kementerian Sosial, BKKBN itu punya hampir 26.000. Itu petugas pendamping KB. Dan Kementerian Kesehatan itu ada 1 juta pendamping posyandu. Tapi hari ini isunya belum semerbak, baru misalkan di beberapa sektor, misalkan di Aceh. DKI kemarin melakukan pelatihan untuk 267 di setiap kelurahan dan desa. Apa permasalahan di DKI walaupun dia sudah bebas stunting, tapi ada Jakarta Selatan yang sudah di bawah 11,8%, tapi ada Kepulauan Seribu masih 20,8%. Ada ketidakmerataan stunting, Mbak. Jadi nanti akan muncul hal seperti ini. Nah, sementara hari ini di DKI misalkan baru keputusan gubernur, di beberapa provinsi Mas Gun itu sudah melalui peraturan daerah. Nah, apakah dengan regulasi kita dorong Perda atau Kepbub atau Pergub yang lebih teknis? Nah, kedua dari sisi anggaran, redefinisi lagi stunting. Lantas bagaimana memunculkan partisipasi masyarakat? Misalkan ada perlombaan lagu stunting. Sehingga orang setiap generasi yang kita dulu di SD kan, keluarga berencana tuh terngiang-ngiang terus. Nah, stunting ini belum Mas Gun. Jadi ini belum menjadi, saya setuju Pak Bupati, Pak Yoga, ini belum menjadi tanggung jawab bersama. Karena apa? Masyarakat masih terbelah, padahal ini adalah menjadi kepentingan bersama untuk generasi emas Indonesia unggul. Demikian Mas Gun, terima kasih. Oke Pak Dr. Taufik, terima kasih nih atas pandangannya. Jadi balik lagi ke Bung Tobias, kita sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Yoga, Pak Dr. Taufik mengenai tadi. Kita harus bersama-sama tadi, termasuk isu pemahaman Pak Bupati turun langsung ke bawah, tapi di media nih seperti IGTV kan ikut menyiarkan ya, tapi ada hal yang memang sangat menarik dari Pak Dr. Taufik tadi. Bagaimana ada genre, ada jingle yang tiap pagi itu seluruh Indonesia ikut menggelorakan. Akhirnya tadi bisa terengyang-nyang di generasi sekarang. Jadi mungkin dari pranikahnya, jingle apapun lah, pokoknya yang bisa akhirnya semua masyarakat Indonesia sadar mengenai stunting tadi, karena kita ingin menjadi bangsa besar, bangsa yang jangan dibodoh-bodohi terus, tetapi bangsa yang pintar di 2045. Silakan Bung Tobias. Ya, terima kasih Mas Gun. Jadi ya menarik ini Mas ya, karena contoh yang diterapkan sama Pak Yoga ini semua kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia ini harus melihat. Jadi jangan melihat itu dengan kacamata paling cuma turun berapa persen, tapi lihat cara edukasinya seperti apa untuk menurunkan stunting ini. Nah, kembali lagi Mas Gun, saya bilang karena kebetulan saya turun ke Maluku. Maluku kan termasuk nomor 4 termiskin kalau nggak salah ya di Indonesia. Nah, ya ekonominya bagus, tapi cara stuntingnya itu yang tadi bilang tuh penurunannya itu perlu edukasi. Kalau nggak ada edukasi yang baik, ya pasti masyarakat nggak tahu. Apalagi kalau masyarakat yang di ujung-ujung, ya kan, di daerah-daerah terluar, itu mana tahu mengenai stunting. Ya, dia nggak tahu.
dia bagaimana tahu caranya untuk mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan sayur aja kadang-kadang ngambil dari Surabaya atau nukar ikan dengan sayuran. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau pemerintah hanya mau perhatikan di daerah-daerah yang Indonesia bagian barat, sudah lumrah karena ya rata-rata standar kehidupannya berbeda dengan yang daerah-daerah yang termiskin kayak NTT, Papua. Nah, itu yang harus dilihat dulu kalau mau sama ratakan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pembicaraan hari ini, anggaran itu akan turun rata. Kalau anggaran hanya turun di sepihak misalnya tadi di DKI, tapi di Pulau Seribu masih angka stuntingnya masih tinggi juga, ya berarti kan itu kan ada tanda tanya. Pertama mungkin karena programnya nggak jalan atau kemalasan atau seperti apa kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas di sini bahwa saya tekankan lagi mengenai anggaran, karena kalau kita berbicara hanya cuma teori dengan edukasi-edukasi, tapi kalau anggaran aja nggak turun, ya kan kasihan. Kita kasih contoh aja, Pak Bupati, Pak Yoga suruh kepala dinas turun, tapi dengan dana anggaran sendiri. Lah kalau dengan anggaran sendiri, program satu daerah nggak apa-apa, bisa turun dekat. Tapi kalau sudah banyak daerah atau banyak ini kabupaten-kabupaten yang lain, kan perlu dana. Apalagi di daerah-daerah tertinggal, lah itu kan dia mesti pergi naik boot, naik speed. Nah itulah yang saya bilang kan, jadi harus merata. Ya mudah-mudahan dengan ACTV ini, dengan Mas Taufik, dengan Pak Yoga, dapat memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa stunting ini perlu untuk menjaga anak-anak kita, jangan sampai nanti anak-anak yang memang betul-betul punya pengetahuan yang nanti tahun 2024 atau 10 tahun ke depan akan merosot. Nah itu yang penting, karena apa? Karena kita lihat bahwa anak-anak sekarang kan, anak saya aja yang misalnya 5 tahun 6 tahun ke depan tuh mereka nggak pusing dengan makanan. Karena apa? Makanan-makanan di siap saji kan sudah ada semua. Mereka bisa pilih makanan ini bisa. Tapi kalau gizi yang ada di luar kan belum tentu. Nah ya, itu yang saya mungkin bilang. nanti ada terobosan baru kan, ada aplikasi dari Pak Bupati ditambahin jadi seperti GoFood atau GrabFood nanti di aplikasinya Pak, benar meriah tuh. Jadi masyarakat stunting langsung bisa klik. Ya. Nah ini datang tuh makanan-makanan sehatnya. Mas, saya mau tambahkan lagi bahwa kalau bisa Pak Presiden mungkin dengar kali kan. Jadi program yang Pak Presiden sudah cetuskan untuk stunting tahun 2024 ini bisa turun sampai 14%. Itu kalau kita tadi pesimis, kalau memang tadi Pak Yoga bilang yakin bahwa itu pasti akan turun, ya itu harus turun bersama-sama. Jadi jangan hanya perorangan atau kabupaten kota sendiri, tapi seluruh ya kan masyarakat bisa harus turun bersama-sama. Dan yang kedua, saya minta lagi tuh Komisi 9. Komisi 9 itu sekali lagi, karena saya kan tahu persis lah ya kan bahwa dana itu, saya bicara dana karena saya keras di situ, karena dana itu yang turun, jangan bermain dengan supplier ya kan mengenai gizi. Karena itu kalau bermain dengan gizi, habis itu dananya mesti tunggu sampai turun untuk pemain-pemain besar, nah akan lambat dan akan ada negosiasi dengan mereka, itu yang bermasalah. Iyalah. Itu aja. Kita paham lah, cashback itu namanya. Oke Pak Bupati, udah 45 menit nih kita di studio EJTV. Mungkin closing statement dari Pak Yoga 3 menit atau 5 menit, silakan. Baik, luar biasa nih Bung Taufik, luar biasa nih pemahamannya. Tentu hari ini punya sejarah bagi kami Kabupaten Bandar Meriah. Pertama sekali saudaraku yang berbahagia dimanapun mendengar suara kami hari ini. Pertama yang harus kita pahami adalah yang sedang kami lakukan di Bandar Meriah tahun 2022 ini ada tambahan gizi dari dana desa itu ada 60 hari sampel. 60 hari berturut-turut ternyata itu bagus penurunan stunting. Tapi continue, ini di rumah gizi desa, kalau di sana RGG nama. Jadi semua kader dilatih bagaimana memberikan gizi kepada anak. Tahun ini karena tak bagus tahun lalu, maka kita buat lagi peraturan bupati, dari dana desa itu ada 18.000 per anak per hari kali 96 hari. Kalau ini terus continue, insya Allah penurunannya cukup luar biasa. Maka strategi ini yang harus kita lakukan, maka ada peran daripada stakeholder memahami stunting seperti itu. Yang kedua, ini memang harus berbasis data. Dan alhamdulillah tahun ini kami sudah ada aplikasi terkait tentang data stunting. Data anak stunting ini sudah ada data, sudah ada aplikasi.
Dan mudah-mudahan ini mempermudah kita lakukan. Maka yang ketiga, yang terakhir perlu kami sampaikan adalah kepada saudara-saudaraku yang mendengar suara kami hari ini, stunting ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Bayangkan hari ini yang akan mau menikah, pasti dia akan bercita-cita punya anak. Dan orang yang anaknya satu bercita-cita ingin menjadi anaknya dua. Maka bayangkan anaknya jangan stunting. Kalau anaknya tidak stunting, maka harus memiliki edukasi ilmu yang bagus untuk tidak melahirkan lagi anak yang stunting. Maka cita-cita yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi ini pasti akan tercapai kalau dilakukan dengan kolaborasi dengan kebersamaan. Hilangkan image bahwa stunting ini hanya sekelompok atau pribadi. Tidak, stunting ini adalah saudaraku yang berbahagia, harus kita tangani bersama. Insya Allah kalau kita semua bertanggung jawab, maka kita akan melahirkan generasi yang tidak akan stunting, yang akan nanti memimpin Republik Indonesia ini. Mungkin demikian, saudaraku yang berbahagia. Pak Yoga, terima kasih. Ke Pak Dr. Taufik, silakan closing statement-nya. Baik, closing statement saya Mas Gun, para IGTP, Pak Bupati, Pak Tobias. Persoalan stunting hari ini selain permasalahan itu adalah data. Maka data itu tadi yang disebut Pak Bupati not easy. Tidak mudah Mas Gun. Kenapa? Karena masih ada ego sektoral. Maka pemahaman itu harus satu persepsi bahwa ini tanggung jawab bersama. Muncullah partisipasi publik. Atau tadi Nezen lah bikin lagu, bikin lomba, bikin player kan gitu kan. Nah yang kedua adalah persoalan apa? Tanggung jawab itu bukan hanya milik Pak Presiden. Turunlah anggaran. Anggaran hari ini bayangkan BKKBN sebagai stakeholder cuma 180 miliar untuk menangani 546 kabupaten kota, 38 provinsi. Kan sangat minim. Sehingga kesadaran orang untuk mendata, nah saya balik karena saya orang DKI izin nih Pak Tobias, Pak Bupati. Di DKI ini 2 program unggulan, apa? TPKB dan tenaga PLKB Posyandu itu diberikan pemahaman serentak. Mereka punya aplikasi namanya SIAK dan ini sudah sinkronis dengan BKKBN. Sehingga nanti penanganannya akan lebih tepat sasaran. Jadi misalkan by name by address si A, itu minimal dipantau 3 bulan. Sebelum 3 bulan, 6 bulan sampai ke 5 tahun. Sehingga dia tidak stunting. Jadi balik lagi data dan anggaran ini adalah substansi. Sehingga Indonesia bisa bebas stunting di saat 2024. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Taufik. Ke Bung Tobias silakan closing statement-nya. Ya kalau saya yang hampir sama ya dengan Mas Taufik, yang penting anggaran. Dan anggaran itu jangan tumpang tindih. Karena tadi kan kita dengar bahwa Pak Yoga bilang ada dana desa tapi untuk stunting ada. Habis itu Kementerian Sosial untuk stunting ada. BKKBN untuk stunting ada. Nah itu kalau misalnya anggaran itu dipersatukan biar jelas-jelas tertuju kepada stunting itu lebih baik. Misalnya kementerian mana yang ngambil porsi itu, ya kan, untuk menangani itu. Kalau semua diambil dari setiap kementerian, nah ini yang saya takutkan ada tumpang tindih. Itu mungkin dari saya seperti itu dan harapan saya ke depan bahwa ya mudah-mudahan semoga Pak Presiden mendengar kita ini bahwa stunting untuk anak-anak masa depan kita itu tertuju, yang penting anggaran. Itu mungkin dari saya seperti itu Mas Gun. Terima kasih. Terima kasih Pak PJ Bupati Benar Meriah, Pak Yoga Heli, Bung Tobias, Pak Dr. Taufik atas bincang-bincang kita hari ini. Semoga bisa mencerahkan bangsa ini dan bisa didengar oleh Bapak Presiden Jokowi. Demikian pemirsa IGTV, bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh yang ingin negara Indonesia kuat, negara Indonesia maju, memiliki generasi emas di 2045. Indonesia butuh orang-orang seperti Pak PJ Bupati, Pak Dr. Taufik, Pak Bung Tobias untuk membangun secara bersama, memahami apa itu stunting dan memberantas stunting. Jika Jepang punya 3A pada waktu 1945, harusnya Indonesia juga memiliki berantas stunting di Indonesia untuk generasi emas. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri, salam Indonesia.